Selamat sore. Kembali lagi kita di seri KPA Online Tamrin dengan saya OB, Ribinov Sianipar. Nah, kita kembali lagi di seri tentang pembelajaran tentang Alkitab ya, belajar mengenai Alkitab. Ini terbagi dalam 4 sesi, sekarang sesi yang ketiga. Yang pertama kita sudah membahas tentang apa itu Alkitab. Bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan, buku yang paling laris, yang paling banyak diterjemahkan, luar biasa sekali. Sesi kedua kita juga telah membahas mengenai apa? Kita telah membahas mengenai siapa saja yang menulis Alkitab. Nah, itu kita membahas orang-orang besar ya, dari Musa, Daud, Salomo, dan sebagainya. Jadi kita udah banyak bahas, itu bisa dilihat di YouTube yang sebelum-sebelumnya, tapi kita akan bahas sesi yang ketiga, yaitu kenapa kita harus baca Alkitab. Saya yakin saudara sudah tahu kenapa, tapi saya akan menjelaskan lebih dalam lagi. Tapi sebelum kita mulai, kita boleh tunduk kepala, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami sehingga sore ini kami dapat berkumpul untuk sama-sama belajar tentang firman-Mu ya Bapa, tentang Alkitab. Bukakanlah mata kami, bukakanlah hati kami sehingga kami dapat menerima apa yang hendak Engkau tabur pada dalam hati kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Baiklah, nah sekarang kita akan membahas tentang kenapa membaca Alkitab. Sebenarnya kalau mau ditanya kenapa, banyak yang bisa kasih jawaban ya. Oh, itu firman Tuhan, jadi kita harus baca. Ada lagi yang bilang apa? Tadi misalnya saya bilang, oh di buku paling laris jadi harus kamu baca. Oh, penulisnya luar biasa, kamu harus baca. Setiap orang bisa memberikan jawabannya masing-masing. Tapi mungkin nanti saya akan kasih jawaban pribadi, tapi sebelumnya saya ingin membahas dari Alkitab itu sendiri. Yang pertama adalah apa? Kita bisa buka dari Mazmur pasalnya yang ke-119. Mazmur 119 ayatnya yang 105. Mazmur 119 ayat 105. Ini ayat favorit untuk banyak orang. Di sini dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Apakah saudara pernah merasa tersesat di dalam dunia ini? Merasa mungkin hilang arah, bingung mau kemana, bingung mau ngapain, kadang mau ganti kerja, bingung mau cari kerja di mana, bingung mau kuliah di mana, mau cari pasangan hidup siapa, penuh kebingungan karena mungkin tersesat. Karena memang dikatakan di Alkitab bahwa hidup kita di dunia ini sebenarnya hanya pengembara. Kita ini orang asing di bumi. Rumah kita yang sesungguhnya sebenarnya ada di surga. Nah, jadi karena kita di bumi, kita sering tersesat. Nah, inilah dikatakan bahwa firman itu adalah pelita dan terang supaya kita itu tidak tidak buta dalam kegelapan, supaya kita bisa melihat jalan, sehingga kita bisa berjalan kemana kita mau pergi. Nah, ini yang paling penting. Jadi firman itu adalah pelita. Jadi Alkitab itu adalah pelita, cahaya, dan bisa juga dibilang adalah peta bagi kita supaya kita tahu harus kemana, atau bahkan lebih dari itu. Kebingungan kita bukan karena kebingungan duniawi, tapi kebingungan yang lebih menarik lagi, itu adalah kebingungan terhadap moralitas. Kadang-kadang kita bingung, ini salah atau benar, baik nggak ya saya melakukan ini atau itu. Nah, ini juga adalah terang yang menerangi. Oh, inilah terang, jauhilah kegelapan. Nah, ini cuma satu contoh dari kenapa kita harus baca Alkitab ya, supaya kita mendapatkan terang. Nah, kalau kita ada terang, kita bisa melihat lebih jelas dan kita bisa lebih tahu kita mau kemana. Nah, yang berikutnya apa? Selain sebagai terang, tadi sudah saya sebut bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan. Emangnya kenapa sih kalau Alkitab firman Tuhan? Apa sih yang buat itu spesial jadi harus saya baca? Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Ini penting, apalagi kita hidup di dunia ini penuh dengan apa? Hoax, kebohongan, dusta. Nah, kita jadi gimana sih pengen tahu mana yang benar? Alkitab adalah firman Tuhan dan firman Tuhan adalah kebenaran. Itu kita bisa baca di mana? Kita bisa baca di pasal kita baca di Yohanes pasal ke-17 ayat 17. Nah, kita baca Yohanes 17 ayat 17. Ini Yesus yang mengatakan ya. Di sini dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi firman Tuhan adalah kebenaran. Jadi kita tidak bingung mau cari kebenaran, baca Alkitab. Kadang orang bingung juga, emang kenapa sih tahu yang benar, gunanya apa? Karena ada orang ya, ada juga beberapa orang, mungkin saudara bisa coba refleksi, kadang-kadang saya sendiri pun mungkin bagian dari orang yang seperti ini. Ada orang yang lebih suka hidup dalam dusta, dalam kebohongan. Lebih baik saya nggak tahu deh. Tapi itu cara pikir yang salah. Seharusnya kita mencari kebenaran.
Apa sih gunanya mengetahui kebenaran? Jadi sekali lagi kita belajar dari Yesus. Di sini kita bisa baca dari Yohanes pasalnya yang ke-8. Saudara bisa buka Yohanes pasalnya yang ke-8. Ayatnya yang ke-32. Ya, sambil saya buka, saudara juga buka Alkitab saudara mungkin di rumah atau di HP, mana saja, nggak apa. Yohanes pasal 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kebenaran itu apa gunanya? Memerdekakan, atau bisa dibilang membebaskan. Itulah pentingnya kita tahu kebenaran. Karena kalau kita hidup dalam dusta atau dalam kebohongan, sesungguhnya kita itu lagi apa? Kita lagi terpuruk. Karena saya nggak tahu yang benar, saya jadi nggak tahu cara saya berperilaku misalnya kan. Tapi kalau kita mengetahui apa yang benar, saya tahu, oh ternyata jalan ini aman, saya bisa ke sana. Kalau enggak, takut. Yang akan terjadi adalah saya sembunyi saja di comfort zone saya. Padahal comfort zone-nya belum tentu comfortable. Zona nyamannya belum tentu nyaman. Tapi karena dia takut keluar, dikira di luar itu bahaya. Memang di luar itu berbahaya, ada benarnya. Tetapi kalau kita mengikuti kebenaran, kita tahu di mana yang aman, di mana yang bahaya, dan kita bisa keluar dari kebodohan kita. Karena seringkali kebodohan itulah memenjarakan kita. Ini penting. Jadi belajarlah tentang kebenaran. Apalagi sih? Kenapa saya harus baca Alkitab? Ini jawaban yang saya kasih masih jawaban-jawaban standar ya, tapi nggak apa, kita belajar dari basic dulu. Nah, kenapa kita baca Alkitab? Kita belajar tentang apa? Nubuatan. Saya selalu menekankan nubuatan ya, baik dari sesi 1, sesi 2, saya selalu menyebut nubuatan. Kenapa nubuatan penting? Coba gini saja saudara, baik saudara yang sudah percaya ataupun yang masih belum percaya, coba dipikir, tahu dari mana Tuhan yang benar? Tahu dari mana? Ada yang bilang, oh Tuhan yang bikin mujizat. Oh lihat di situ ada yang mujizat, berarti disitulah kebenaran, itulah Tuhan yang benar. Saya doa sama dewa ini, saya dapat sesuatu, berarti itu Tuhan yang benar. Apa begitu? Hampir semua agama itu ada mujizatnya dalam ceritanya. Bahkan di Alkitab saja, bukan orang Tuhan bisa melakukan tanda kutip mujizat. Coba baca kisah misalnya Musa ya, ketika dia mengubah tongkatnya jadi ular, itu magician atau penyihir dari Firaun juga bisa melakukan mujizat. Banyak orang bisa melakukan mujizat. Dulu turunkan api dari langit itu mujizat. Sekarang turunkan dari api dari langit, udah banyak. Itu bom-bom itu juga mujizat kalau dilihat dari zaman dulu. Maka itu Yesus bilang, kamu tuh jangan percaya dari mujizat-mujizat. Tapi tahu dari mana kalau gitu Tuhan yang benar dari yang tanda kutip bohong? Jawabannya kita baca Yesaya. Kita buka Yesaya pasalnya yang ke-49. Yesaya pasal 46 ayat 9. Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai 10. Ini menarik ya. Bagaimana kita tahu Tuhan yang benar? Karena bisa aja bilang kan, oh Alkitab itu kitab suci Kristen, jadi pasti ngomongnya tentang Tuhan Kristen ya, pasti dibener-benerin. Tapi enggak, ini ada satu prinsip yang baik. Bagaimana kita mengenal Tuhan yang sesungguhnya? Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai 10. Saya baca ya. Yesaya 46 ayat 9 sampai 10. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasannya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Jadi ini prinsip dari Alkitab, tapi saya rasa coba saudara renungkan, ini sebenarnya berlaku umum. Tahu dari mana Tuhan yang benar? Paling tidak menurut Yesaya di Alkitab di sini ya, ini Tuhan yang ngomong sebenarnya. Adalah apa? Tuhan yang benar adalah Tuhan yang tahu apa yang akan datang. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi sebelum sesuatu terjadi.
Kenapa? Coba dibenungkan sama-sama. Kenapa itu Tuhan yang benar? Karena itu menunjukkan kuasa. Sama seperti seorang raja bertitah, dia mati, dan akhirnya mati. Itu karena dia berkuasa kan? Jadi kejadian. Nah itulah, Tuhan itu lebih dari sekedar raja. Dia bicara apa, itu terjadi. Jadi ya, zaman dahulu, khususnya zaman di Alkitab ya, jadi kita tahu Tuhan yang benar dari mana? Itu dari nubuatan. Sebenarnya buat saya itu berlaku sampai sekarang, bukan cuma zaman dulu doang. Bayangkan seperti ini. Contoh zaman dulunya misalnya dari kisah Alkitabnya. Contohnya Saul, pas dia mau dijadiin raja sama Samuel. Saul itu bilang, nggak mungkin saya ini cuma dari suku terkecil gitu kan. Tapi dia diyakinkan oleh Samuel dengan apa? Padahal Samuel udah nabi ya, tapi masih perlu meyakinkan. Oh ya, kamu pulang dari sini nanti bakal ketemu ini, bakal begini, bakal begitu. Dan kejadian semua. Dia langsung jadi apa? Saul. Langsung percaya. Sekarang bayangkan masa ini, saudara. Andaikan ada orang tiba-tiba bisa mujizat menyembuhkan. Atau mujizat apa? Saya belum tentu percaya itu Tuhan gitu kan. Dari Tuhannya. Tapi kalau ada tiba-tiba yang bilang ke saya, Obey, kamu habis dari sini, kamu bakal ketemu pohon, terus tiba-tiba ada petir nyambar itu pohon, terus pohonnya jatuhnya kena mobil warna ini, terus kamu bakal lari ke sini, di sana kamu bakal ketemu si A, lalu dari si A bakal bilang ini, lalu kamu bakal melakukan apa, dan semuanya kejadian. Apabila betul-betul semuanya kejadian, yang istilahnya saya udah bisa yakin bahwa ini bukan coincidence ya, bukan kebetulan, karena betul terjadi berbuntutan dan semuanya benar sampai sedetail-detailnya. Saya bakal bilang itu pasti Tuhan. Makanya ketika Yesus ditanya sama orang Farisi ya, berikan kepada kami tanda bahwa engkau Mesias gitu kan, orang Farisinya kan Yesus bilang saya nggak mau kasih tanda, karena tanda itu tanda kutip bisa dipalsukan gitu loh. Tapi yang dibilang apa? Tanda yang saya berikan adalah tanda Yunus, karena itu tanda nubuatan. Yunus itu menubuatkan tentang Yesus seperti 3 hari 3 malam Yunus di dalam perut ikan, demikian anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Jadi Yesus menyatakan bahwa kamu akan tahu kebenaran, kamu akan tahu Tuhan yang benar yang mana. Itu dari mana? Dari nubuatan. Ketika Tuhan bilang A dan itu terjadi A, itu Tuhan. Oke, kalau sekali mungkin kebetulan. Tapi bila terus terjadi, nubuatan demi nubuatan, demi nubuatan, demi nubuatan, selalu terjadi sesuai yang dikatakan, itu pasti Tuhan yang benar. Sedangkan Tuhan yang palsu apa? Mungkin sekali benar, berikutnya salah lagi. Tapi Tuhan yang benar, pelajari Alkitab, nubuatannya semua terus terjadi. Dan yang menarik apa? Nubuatan itu belum semuanya tergenapi, masih ada yang untuk akan datang, untuk hari-hari terakhir seperti sekarang ini. Jadi akan sangat luar biasa, saudara. Pelajarilah nubuatan, karena nubuatan itu yang akan menumbuhkan iman saudara. Itu luar biasa, saudara. Betul, coba pelajari nubuatan seperti saya ketika belajar nubuatan, dan beneran langsung dapat iman. Ini yang paling penting. Kenapa? Contoh lagi, pernah ada cerita satu perumpamaan di Alkitab, ada di Matius 13, di Lukas pasal 8, perumpamaan tentang penabur. Itu perumpamaan apa? Tentang cara mendengar. Di situ ada benih yang ditaburkan. Buat yang udah tahu ceritanya, benih itu apa? Firman Tuhan. Dan tanah itu hati. Nah, ada 4 jenis tanah. Itu melambangkan 4 jenis pendengaran. Mungkin ini agak dalam ya, tapi nggak apa, saya singkat aja semua. Jadi yang pertama itu adalah di pinggir jalan adalah mendengar nggak ngerti. Lalu ada lagi yang berikutnya apa? Mendengar, dia mengerti cuma sesaat aja, bersukacita. Itu apa? Yang memahami pesan moral. Oh, ini bagus ya. Ternyata Alkitab misalnya Yesus ngomong bagus. Oh, bagus ya. Tapi ketika pencobaan datang, hilang. Baca Alkitab untuk pesan moral aja, nggak usah baca Alkitab, saudara. Banyak buku lain mengajarkan tentang pesan moral. Buku-buku dari agama lain, buku-buku sekuler itu banyak mengajarkan tentang moral yang sangat luar biasa, yang saudara akan terinspirasi. Tapi kalau tidak dalam, percuma. Karena pesan moral hanya pesan moral. Dibilang kasihlah musuhmu, luar biasa. Tapi ketika musuhnya menganiaya, akhirnya nggak mengasihi musuh. Bagaimana supaya kita betul-betul bisa mengakar dan bisa di tanah yang baik? Itu adalah mengakar, artinya apa? Sampai dalam. Memahami pesan nubuatan-nubuatan di Alkitab. Karena ketika kita melihat nubuatan dan itu terjadi, kita akan memiliki iman. Dan ketika kita memiliki iman, kita akan melakukan, meskipun terjadi badai, terjadi apapun, kita akan tetap kuat dan bertahan. Nah, itulah gunanya belajar Alkitab. Supaya apa? Supaya bisa beriman. Nah, ini yang paling penting ya. Iman itu adalah satu hal yang luar biasa dibahas di Alkitab.
buku di dunia ini yang paling banyak bahas tentang iman itu Alkitab. Bahkan sekarang sekuler pada banyak yang pengen menipu ya, bilang apa? Oh, law of attraction. Bayangkan kamu itu nanti jadi. Itu saya lagi ngomong iman tapi dalam hal sekuler, tapi betul-betul yang tentang iman yang sejati, baca Alkitab. Nanti saudara akan betul-betul mendapat iman yang luar biasa. Jadi sekarang tadi saya bilang kan saya cuma kasih beberapa yang standar-standar kenapa kita harus belajar Alkitab. Nah, yang terakhir itu tadi tentang nubuatan, itu dari pribadi saya. Banyak orang lain akan bisa memberikan alasan mungkin yang lebih baik kenapa mereka baca Alkitab. Tapi kalau buat saya, ini adalah karena dia menguatkan iman saya kepada siapa? Kepada Yesus, Sang Juru Selamat yang mati untuk saya. Sehingga saya bisa percaya, oh, apabila saya mati, saya tidak mati selamanya, saya akan bangkit lagi. Apa sih iman itu? Saya cuma kasih sedikit cerita, saudara. Saudara pernah melihat bulan purnama pada malam hari? Ketika lihat purnama itu indah kan? Percaya nggak? Bayangkan, pernah ada manusia mendapat di bulan yang indah itu. Banyak orang mengatakan percaya, tapi sebenarnya itu percaya-percayaan, nggak betul-betul beriman. Ketika ada bilang, oh itu hoax, sebenarnya itu bohong-bohongan, itu dibikin Hollywood, bisa aja dijatuh dan nggak percaya gitu kan. Karena mereka cuma percaya karena diajarin, karena baca koran, baca pas SD, SMP diajarin, oh itu betul-betul ada manusia pernah mendapat di bulan. Tapi kalau beriman, dia akan apa? Oh ternyata sains itu luar biasa, saya pengen bisa ya melakukan sesuatu yang luar biasa lah, entah bikin ke bulan atau melakukan penemuan yang lain. Demikian juga kita sebagai manusia. Ketika dikatakan, oh Yesus sudah mati, dikubur dan bangkit, apakah saudara mengimani? Banyak orang Kristen merasa sudah mengimani. Tetapi kenapa hidupnya banyak yang hidupnya seolah-olah Yesus masih belum bangkit? Masih memiliki kekhawatiran dan segalanya. Kalau betul-betul percaya Yesus itu sudah bangkit dari kubur, seharusnya saudara tidak ada lagi kekhawatiran. Tidak lagi ada ketakutan, tidak ada keraguan. Buat apa saya takut? Karena ketika saya mati, saya juga akan bangkit bersama Yesus. Nah, bagaimana mendapatkan iman yang luar biasa itu? Bacalah Alkitab, saudara. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin masih banyak yang bisa saya katakan, tapi hubungan waktu itu sesi ketiga kita. Nanti kita lanjut lagi di sesi yang keempat. Kita akan membahas caranya membaca Alkitab. Karena banyak yang bilang, oh saya baca Alkitab jadi ngantuk. Nah, saya akan kasih tahu atau bagikan pengalaman saya bagaimana membaca Alkitab supaya kita tuh betul-betul bersemangat dan betul-betul nanti disegarkan oleh Alkitab. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sesi yang ketiga ini. Kita tutup kembali dengan doa ya. Mari kita tunduk kepala, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengingatkan kepada kami pentingnya membaca firman-Mu Tuhan, supaya kami bisa mengenal suara-Mu karena Engkau adalah gembala yang memanggil kami, dan biarkanlah kami menjadi domba yang dapat mendengar dan datang kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, sampai jumpa lagi di sesi yang berikutnya minggu depan. Tuhan memberkati.